Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, di sini saya akan memberikan materi fikih tentang taharah yang atau bisa disebut salah satu materi ini tentang wudhu. Sebelum itu saya akan mengabsen kalian ya. Fadli Yusuf Ramadan. Hadir Pak. Alhamdulillah hadir. Ini murid paling pintar ini. Fatimatuz Zahra. Hadir Pak. Alhamdulillah. Jauh-jauh dari bro kuliah lewat Zoom ya. Rica Dwi Wulandari. Hadir Pak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan pelaksanaan pembelajaran walaupun lewat online. Di sini saya akan memberikan tujuan dari saya memberikan materi ini itu agar kita bisa mengetahui tata cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil yang sesuai dengan syariat Islam. Dan tidak sembarangan, jadi orang yang berwudu ini tidak boleh sembarangan, jadi harus tahu tata cara berwudu yang benar tuh kayak apa gitu. Jadi saya akan menjelaskan teori tentang toharoh. Toharoh artinya bersuci. Salah satu dari materi toharoh ini tentang berwudu, jadi kita ngambil materi tentang berwudu dulu. Berwudu, wudu ini adalah sebuah tata cara yang dimana umat Islam ini melakukan ini untuk bersuci, menghilangkan hadas kecil. Jadi hadas kecil aja yang bisa dihilangkan dengan wudhu, hadas besar lain lagi. Wudhu ini hukumnya tidak mutlak. Jadi kenapa saya bilang tidak mutlak? Karena wudhu ini tidak semua kegiatan kita tuh harus dengan wudhu, tapi disunahkan untuk berwudhu, gitu ya. Jadi semua kegiatan kita tuh tidak wajib harus berwudhu, disunahkan aja tapi berwudhu. Salah satu hak mutlak untuk berwudhu itu yang pertama itu adalah sholat. Jadi kita sholat itu harus berwudhu. Seandainya kita sholat tidak berwudhu, ya tidak sah sholat kita. Karena sebelum sholat itu kita harus bersuci. Kenapa saya bilang bersuci? Karena kita itu menghadap Tuhan. Jadi kalau kita menghadap itu kita harus bersuci dulu, menghilangkan hadas kecil dulu. Yang kedua, membaca Al-Quran. Al-Quran itu suci. Dari dia diturunkan sampai sekarang itu suci, tidak ada najisnya, tidak ada dalam surat-surat Al-Quran itu tidak ada yang menyeleweng, benar semua dalam Al-Quran itu. Makanya itu kita harus memegangnya pun harus berwudu itu, harus dalam keadaan suci, memegang aja apalagi membaca. Nah itu. Yang ketiga itu ada yang tahu? Yang ketiga, Fadli Yusuf, Richard Wulandari atau Fatimatuz Zahra? Ada yang tahu? Hak mutlak berwudu. Yang ketiga. Niat Pak. Tahu? Niat. Ini jawabannya hampir benar. Nah. Ayo ada lagi? Richard Wulandari. Ya. Pada saat pelaksanaan haji. Nah, ya betul. Jadi salah satu hak mutlak berwudu itu ada di ibadah haji. Jadi di salah satu ibadah haji itu ada yang mewajibkan kita harus berwudu gitu. Ya, setelah itu wudu ini ada berapa gerakan, Pak? Niatnya di mana? Tata caranya bagaimana? Oke, langsung saja saya praktekkan. Jadi ketika kita mau berwudu itu kita harus niat. Oh, saya mau sholat, dia harus wudu dulu. Itu ditanamkan di dalam hati. Jadi
kesempurnaan wudhu itu tergantung dari niat, tergantung dari gerakan juga. Namanya niat sama lafaz niat itu beda. Jadi namanya niat itu di dalam hati. Niat itu di dalam hati kita, disebutkan di dalam hati. Namanya lafaz niat disebutkan di bibir, begitu. Atau ngomong gini, sholli fardol. Nah, gitu tuh namanya lafaz niat. Tapi kalau dalam hati itu kita cuma diem, ngomong di dalam hati. Gerakan wudhu. Gerakan yang pertama itu kita membaca bismillah dulu. Bismillah. Yang ada saluran airnya. Dan kita yakin saluran air ini suci. Nah, yakin nih suci nih air ini. Jadi kita berwudhu di sana, kita cuci tangan dulu. Langsung saya praktekkan. Kita mencuci area tangan. Jadi di sela-sela ini kita harus gosok dulu. Sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sela-selanya sini, depan. Setelah itu kita ambil air, tangannya gini ya, dimasukkan atau ditaruh di bawah air, itu diisi sampai penuh. Jadi sela-sela ini harus penuh, diisi sampai penuh, baru kita kumur-kumur. Kumur-kumur ini harus full. Jadi kamu ngambil air itu nggak boleh sedikit, harus banyak karena membersihkan area mulut. Area mulut ini bekas-bekas makanan, bekas-bekas kotoran makanan. Habis dimasukkan ke mulut, dikumur-kumur. Kumur-kumurnya kayak apa, Pak? Kumur-kumurnya gitu. Jadi kayak digoyang-goyangkan dalam mulut itu. Dilakukan berapa kali? Sebanyak 3 kali. Wajibnya itu 1 kali. Tapi kalau kita nambah 3, berarti kita melaksanakan sunnah. 2-nya sunnah. Gerakan kedua itu kita membasuh hidung. Nah, membasuh area hidung. Namanya membasuh area hidung itu luar dalam harus apa? Harus bersih. Nah, jadi bagaimana Pak membersihkannya? Sama kayak kita tadi. Kita ambil dulu air sampai full ini. Sampai full. Baru kita isapkan ke hidung. Setelah dekat air ini menyentuh hidung, kita isap. Isapnya sampai banyak-banyak, sedikit aja. Baru kita hembuskan. Kita hembuskan. Apa tujuannya? Untuk membersihkan apa? Ada yang tahu membersihkan apa? Kotoran hidung, Pak. Membersihkan kotoran dari hidung. Jadi kita dibersihkan ini. Jadi hidungnya harus bersih juga. Jadi kamu wudhu gini-gini aja salah. Salah gini. Jadi harus dimasukkan ke hidung, diisap sedikit, baru dihembuskan. Gitu. Dilakukan sebanyak 3 kali. Sunnah. Yang wajibnya 1 kali. Gerakan ketiga itu membasuh muka. Nah, membasuh muka ini, di sini kita mengucapkan niat. Niat ya, dalam tanda kutip niat, bukan lafaz niat. Niat. Nah, jadi kita mengucapkan niat berwudu di sini. Di sini wajibnya. Nah, kayak mana sih bacaannya, Pak? Bacaan niat berwudu kayak apa? Jadi kita ucapkan dalam hati, ini seandainya dalam hati ya, cuma saya ucapkan dengan lafaz. Nawa itu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardu lillahi ta'ala. Sengaja saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Jadi kita usapkan ke bagian muka. Nah, usapkan ke bagian muka namanya wajah. Wajah itu dari ujung rambut sini sampai ujung dagu, area wajah itu. Jadi semuanya harus kena air. Samping-samping telinga, ke bawah. Ke bawah gitu ya. Dari ujung rambut sampai ujung dagu. Terus gerakan keempat apa? Basuh tangan. Jadi saya lepas dulu ya. Maaf. Jadi membasuh tangan ini harus melewati siku. Kalau sampean basuhnya sampai sini aja, enggak sah wudunya. Jadi basuh tangan itu seperti ini. Kelihatan enggak kalau duduk? Enggak kelihatan ya, Nak? Saya berdiri ya. Jadi basuh tangan ini nih, gini. Terus usap gini sampai ujung siku.
Baru kita akan ke depan lagi. Dilakukan berapa kali, Pak? Sebanyak 3 kali. 3. Ingat, 3. Sebelah kiri maupun sebelah kanan. Kita singkat aja. Jadi sebelah kanan sama kayak tadi. Digosok-gosok dulu, masukkan sini, harus sampai ujung siku, harus wajib ini. Nah, baru kita buang. Gerakan yang kelima itu membasuh area rambut, area kepala. Jadi dalam gerakan ini ada seorang ulama berpendapat alangkah baiknya disunahkan itu dia harus gundul. Kenapa harus gundul? Jadi tujuannya bergundul ini agar air yang kita kan diusap, bukan dibasahi. Mengusap bagian rambut. Jadi air itu nggak perlu banyak, air sedikit aja. Nggak usah banyak. Biar air ini menyentuh kulit kepala kita di sini. Nah, kalau misal rambut panjang nggak bakal nyentuh karena lebat kayak ini, nggak bakal nyentuh. Jadi harus gundul disunahkan. Dan juga manfaatnya itu kata ulama, rambut itu bakal jadi saksi Anda ketika di akhirat nanti. Jadi dia ngomong nanti, dia ini sering berwudu, Pak, penuh Allah, dia ini sering berwudu untuk sholat, untuk mengaji, untuk ibadah haji, untuk tidur, sebelum tidur dia wudu dulu. Itu jadi saksi Anda. Bayangkan rambut ini coba Anda hitung satu rambut ini satu rambut kayak apa nih hitungnya nih. Di kepala kita ini ada berapa rambut? Bayangkan kalau itu kena air wudu kita. Itu nah. Mereka akan jadi saksi kita semua nanti. Nah, yang gerakan yang keenam itu basuh telinga. Basuh telinga usahakan nih sebelah kanan dulu. Jangan dua-duanya. Usahakan sebelah kanan dulu, gantian. Gimana cara membasuhnya? Nah, jadi dari ujung bawah, masuk ke kelopak telinga, langsung ke ujung telinga. Cara membersihkannya. Nah, ini sambil tangan telunjuk ini dimasukkan ke sini. Gosok ke atas. Begitu juga yang sebelah kiri. Nah. Semua gerakan wudhu itu pada intinya satu aja yang wajib. Duanya nah, itu intinya. Jadi gerakannya dilakukan 3 kali itu lebih bagus karena menjalankan sunnah. Gerakan yang ketujuh ini gerakan yang sering diremehkan sama umat Islam, sering, bahkan hampir semua orang. Kenapa? Mereka hanya membasahi kaki, bukan menggosok. Dan mereka tidak tahu area-area mana yang jadi gosok. Jadi saya praktekkannya, mohon maaf. Untuk kamera saya kedepankan dulu biar anak-anak paham, karena fikih ini harus prakteknya harus barbar. Kalau nggak barbar kalian nggak bakal paham. Karena ini online, mohon maaf ya. Jadi ini kaki saya contoh. Bentar. Nah, ini kaki saya. Jadi ini air nih masuk nih, air diturunkan. Jadi kita harus menggosok sela-sela kaki dulu. Nah, gosok sela-sela kaki. Ini harus sampai basah semua nih, dibersihkan ini nih. Tai kaki, kuman-kuman kaki ini, daki-dakinya harus bersih. Terus tuh ke belakang, ke tumit. Nah, ke tumit sebelah sini. Jadi batas berwudu itu di atas tumit sini. Nah, jadi kita harus melewati tumit ini. Ini harus basah, ini harus bersih. Nah, dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, begitu juga dengan yang kiri, sama. Jadi kita harus membasahi ini dulu. Membasahi kaki. Nah, area-area kaki ini kita harus basahi, kita gosok-gosok terus sampai belakang tumit ini. Sampai melewati bola mata kaki. Nah, dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, oke. Karena prakteknya sudah selesai, saya akan mengevaluasi lagi. Jadi wudhu ini hukumnya Anda belajar berwudhu atau bersuci, wajib hukumnya. Kenapa saya bilang wajib? Karena di dalam kubur itu yang dipertanyakan pertama itu sholat. Bagaimana sholatnya bisa sempurna kalau wudhunya ya tidak sempurna.
sempurna. Nah, begitu cara bersucinya tidak sempurna. Oke. Dari sini, dari materi Bapak, apakah anak-anak sekalian ada yang kurang paham atau masih ganjal di pikiran? Silahkan dipertanyakan. Apakah ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ya, alhamdulillah, berarti anak-anak semua mendengarkan saya dengan baik sekali. Alhamdulillah ya, bisa paham. Oke, saya akan mengetes salah satu dari kalian bertiga. Apakah bisa mempraktekkan wudhu dengan benar sesuai dengan syariat Islam? Langsung saya tunjuk. Fadli Yusuf Ramadan bisa mempraktekkan? Ya, baik, Pak. Jadi Oke. hal yang pertama kali adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu melakukan gerakan yang pertama yaitu mengambil air, lalu dimasukkan ke dalam mulut, lalu dikumur-kumur. Itu sebanyak, wajibnya 1 kali, sunnahnya 3 kali. Lalu gerakan kedua, istinsyak, yaitu mengambil air, menghirup airnya ke dalam hidung, tapi tidak menghirup sampai semuanya, sedikit aja, baru dikeluarkan, sama 3 kali juga. Lalu gerakan ketiga yaitu membasuh muka, area wajah dari atas sampai bawah dagu sini. Lalu gerakan keempat, membasuh area tangan dari telapak tangan, dari ujung tangan sampai ke siku, lalu dikembalikan lagi sebanyak 3 kali, dimulai dari kanan ke kiri. Lalu gerakan kelima yaitu membasahi rambut atau kepala, lalu dikembalikan. Gerakan keenam yaitu telinga, bagian telinga. Gerakan ketujuh, membasahi kaki. Jadi ruas-ruas kaki itu dibersihkan sampai ke mata kakinya. Ya, itu aja Pak dari saya, Pak. Oke, terima kasih bagi saudara Yusuf. Alhamdulillah, salah satu teman kalian bisa memahami tentang tata cara berwudu dengan benar menurut syariat Islam. Oke, ayo kita sama-sama membaca niat berwudu. Ada yang hafal enggak? Atau ada yang enggak hafal? Hafal, Pak. Waduh, hafal ya? Alhamdulillah hafal semua. Ayo kita baca sama-sama. Mic-nya dibuka aja enggak apa-apa. Oke. Nawaitu Nawaitu wudu'a wudu'a liraf'il liraf'il hadasil hadasil asghari asghari fadlillahi ta'ala. fadlillahi ta'ala. Alhamdulillah semuanya bisa mengucapkan. Jadi Bapak perdalam lagi dalam pengucapan niat dalam bahasa Arab itu harus benar semua ya, huruf-hurufnya. Jadi harus benar. Jangan kayak ini. Kebanyakan orang bilang gini, orang baca begini. Hadasil. Salah itu hadasil. Hadasil. Sil. Di ujung lidah. Oke. Diperbaiki lagi bacaannya. Semoga apa yang saya berikan sekarang bisa bermanfaat untuk kalian semua, terutama untuk ibadah kalian. Oke. Langsung saja saya berikan kesimpulan untuk materi kita pada hari ini. Berwudu itu yang benar harus sesuai dengan syariat Islam. Karena berwudu ini banyak manfaatnya dan
wudhu ini hukumnya tidak mutlak. Mutlak apabila terkait dalam 3 amal ibadah yang saya sebutkan tadi. Begitu. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan atau memberikan sebuah tugas buat kalian semua, yang dimana tugas ini harus selesai dalam waktu 10 menit. Oke. Yang pertama, tugas pertama itu kalian harus meresum semua materi yang saya jabarkan tadi. Harus dengan jelas, karena nilai kalian tergantung resum kalian. Yang kedua, tugas yang kedua, kalian harus menjawab soal dari saya. Soalnya itu, apa hukumnya jika berwudu, salah satu gerakan wudu ini kan mengupas ini kepala, rambut, atau biasa disebut dengan bukan membasahi tapi apa? Ada yang tahu? Apa namanya ini? Ada yang bisa jawab? Mengusap. Nah, mengusap. Jadi mengusap rambut bagian samping, apa hukumnya? Seperempat aja. Hukum dari mengusap rambut di bagian samping, seperempat nih di sini nih. Nah, tapi ini terkena air tadi, air usapan tadi kena. Cuma apa hukum wudunya? Apakah sah atau tidak sah? Ya, mungkin saya kasih waktu dalam jangka waktu 10 menit. Silahkan saudara-saudara dan saudari-saudari agar bisa mengerjakan tugas dari saya. Oke, langsung saja dimulai dari sekarang. Saya tunggu. Oke, waktunya sudah menunjukkan dalam waktu 10 menit sudah berakhir. Tugasnya sudah selesai semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah ya, alhamdulillah selesai. Oke, saya akan mau mendengar nih jawaban dari tugas kalian kayak seperti apa. Pertama saya tunjuk Fadli Yusuf Ramadan. Coba kamu kemukakan rangkumanmu, resumu, sama jawabannya apa? Oke, Pak. Jadi tohara itu berasal dari kata bahasa Arab yang berarti bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilahnya itu kegiatan bersuci dari najis dan hadas, sehingga seseorang itu diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Seorang muslim yang akan mengerjakan sholat wajib harus suci terlebih dahulu dari hadas dan najis, karena bersuci merupakan syarat sah untuk mengerjakan sholat. Lalu ada alat-alat yang dipergunakan dalam bersuci. Terdiri dari 2 macam air, yaitu air dan bukan air seperti batu. Lalu air itu terbagi menjadi 5 macam. Ada air mutlak, air makruh, air tahir ghairu mutahhir, air musta'mal, air mutanajjis. Ya itu aja, Pak, dari saya, Pak. Oke, terima kasih. Baik sekali nih resume dari Yusuf. Bisa Belum, Pak. Yang pertanyaannya. Iya, Pak, lupa. Oh, iya, pertanyaannya ya, lupa saya. Lanjut. Jadi, apakah hukumnya sah jika mengusap hanya seperempatnya saja? Jadi saya tadi mencari sumber informasinya dalam buku Nailul Autar. Dijelaskan bahwa Imam Asy-Syaukani menceritakan bahwa Imam Syafi'i mengatakan sudah sah walaupun sebagian saja dan tidak ada batasan secara khusus, bebas saja, yang penting kepalanya diusap. Ya itu, Pak, jawabannya sah. Alhamdulillah, bagus sekali Mas Yusuf. Alhamdulillah, dari materi yang diresume juga alhamdulillah bisa lebih banyak dia mencari materi atau meresum, bahkan dia
mencari bagian-bagian air. Itu alhamdulillah. Selanjutnya untuk saudari Rica Dwi Wulandari bisa menjelaskan resumenya dan menjawab pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih. Resumen yang saya dapat, toharoh ini berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau bersuci. Menurut istilah, yaitu suatu benda yang kotor, mencegahnya mengerjakan suatu ibadah itu harus dalam keadaan suci. Sedangkan hadas, suatu peristiwa, sesuatu yang terjadi, sesuatu yang tidak berlaku. Wudu itu hukumnya wajib dalam pelaksanaan sholat, ibadah haji, memegang Al-Quran, itu harus keadaan dalam suci. Itu hasil resumnya saja, Pak. Untuk jawaban pertanyaannya Bapak tadi, sebenarnya seperti ini. Wudu itu bukan rambut, tetapi bukan membasahi rambut, tetapi sebagian kepala. Tapi banyak orang yang terkadang cuma membasuh bodinya saja. Kalau masalah sah atau tidaknya, yang saya dapat itu Pak, ada beberapa pendapat ulama fikih yang menyatakan tidak sah. Ada juga yang menggunakan hukum kias mengenai hal itu, jadi sah saja. Karena rambut itu sebagian dari kepala. Dan menurut saya itu sah wudunya, Pak. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Oke, sama-sama. Alhamdulillah. Bagus sekali itu pertanyaan dari jawaban dari Rica Dwi Wulandari. Selanjutnya dari Fatimah Zahra. Dipersilakan. Baik, Pak. Kesimpulan yang dari saya dapatkan yaitu taharah ya menurut bahasa yaitu bersuci. Kalau dalam istilahnya taharah artinya suci dari hadas dan najis, yaitu keadaan suci setelah berwudu, tayamum atau mandi wajib. Pembagian taharah ada dua, yaitu bersuci dari hadas berupa melakukan wudu, mandi, dan tayamum. Kemudian bersuci dari najis berupa menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Selanjutnya menjawab nomor 2, hukumnya yaitu sah. Khusus untuk perempuan, menurut mazhab Imam Syafi'i justru diwajibkan. Karena rambut yang depan daun telinga termasuk bagian wajah, dan wajah termasuk bagian yang wajib terbasuh air wudhu. Terima kasih. Ya, alhamdulillah bagus semua. Resumnya isinya bagus semua, jawabannya bagus semua. Jadi inti pada pertanyaan saya itu hukumnya tetap sah. Sah. Karena dalam hukum wudu itu di bagian membasuh kepala itu hanya sebagian pun tidak apa-apa gitu. Membasuh di sebagian kepala itu tidak apa-apa. Terus kita sekarang kan emang seperti pendapat dari Rica Dwi Wulandari tadi, ada imam yang tidak sependapat, ya kan? Nah, itu kita tetap hargai. Kita tetap hargai imam itu. Dia tuh ulama, dia pewaris para anbiya, pewaris para nabi. Nah, jadi setiap ada pro dan kontra itu wajar, kecuali adanya Rasulullah yang hanya benar mutlaknya. Jadi sekarang kan kita tinggal di Indonesia, dan di Indonesia ini menganut ajaran dari Imam Syafi'i, yaitu tentang berwudu tadi. Jadi kita anggap sah, oke? Jadi hukumnya berwudu di bagian kepala itu hukumnya sah walaupun itu seperempat. Nah, yang penting itu terkena bagian rambut di kepala atau tetap terkena bagian kepala mengusap. Jadi anak-anak udah paham semua? Alhamdulillah sudah Pak. Alhamdulillah, sudah Pak. Alhamdulillah. Jadi saya akan mengakhiri sesi pertemuan pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah berjalan lancar. Ya, semoga teman-teman atau anak-anak semua bisa menerapkan ilmu ini di dalam keluarga maupun masyarakat, dan juga bisa menambah wawasan terutama dalam hal ibadah. Semoga bisa bermanfaat bagi ibadahnya masing-masing. Selamat
menjalankan ibadah puasa. Minal izin wal faizin, mohon maaf ya kalau ada Bapak ada salah dari kata maupun perilaku. Setelah itu, selamat lah untuk semuanya. Pinter-pinter semua. Ya mungkin sekian dari saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.